Mas, Pak Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nahrawi, tafadhal an taftah al-barnamaj atau ad-dars fi hadha sobah. Beliau masih kayaknya masih ini loh Ustadz, connecting to audio. Kayaknya masih masalah lagi dengan audionya. Masya Allah. Pak Habib, anta musta'id? Tafadhal anta. Nah, Ustaz. Al-waqt doyek. Apa itu Ustaz al-waqt doyek? Waktu kita sempit ya, 1 jam ya. Kita sampaikan 2 materi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Wa kaifa asbahtum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masyaallah. Ana rawi ya. Al-yawm hadha sabah nastamir fi daurah lughah al-arabiyyah ma'al Ustadz Rais Mutakin. Hayya naftah liqa'ana bi qira'ah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqtu nufatil ila Ustadz Rais Mutakin. Kalitafadal masykur Ustadz. Syukran katsiran ala fursah li an u'allima lakum al-lughah al-arabiyyah fi hadha as-sabah. Wa kadzalika qabla an nastamir darsana al-lughah al-arabiyyah anit tamlik bermakna ada kepemilikan. Sanukarir awalan ya min level wahid atau level awal. Jadi kita sedikit mengingat terus. Jadi level 1 yang sudah kita lewati, poin-poinnya apa, kemudian kita bisa menjabarkannya, ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan level berikutnya itu akan selalu kita perlukan. Yang pertama berkaitan dengan kata serapan. Jadi kata serapan ini jangan berhenti ketika kita sudah melanjutkan level 2, itu juga masih ada materi kata serapan, bahkan kita berusaha tahu asli tulisannya. Yang kedua, kita sudah mulai mengenal huruf, karena level 1 memang mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata. Modal kita huruf, kemudian target kita adalah kata. Nah, jadi seperti halnya kosakata. Bahkan kita sudah mempelajari contoh-contoh kosakata bertema. Namun demikian, kita juga sudah merangkai huruf menjadi kata, mulai dari 1, 2, sampai 7 huruf, itu bagian dari contoh-contoh kosakata yang akan selalu kita jumpai, baik dalam kamus, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam koran nanti ya, baca koran Saudi, atau kita melihat di internet, misalnya kita Facebook punya teman di sana, atau Twitter, nah itu terdiri dari 1 sampai 7 huruf itu paling banyak ya, paling banyak 3 dan 4 lah kosakata itu. Kemudian kosakata bertema untuk modal awal kita juga sudah kita pelajari dan kita familiarkan. Nah, itu jangan berhenti, mulai dari angka, misalnya kemarin 1 sampai 10 sudah dikenal, kita mulai pengen tahu 11 itu apa ya, 12 apa, 31 apa, 100 apa, 2000 dan seterusnya. Warna, kita juga sudah belajar, anggota tubuh, nama-nama Asmaul Husna yang kita sebagai seorang muslim, muslimah, kalau yang non-muslim tidak harus ya, silahkan lebih difamiliarkan sekaligus dengan maknanya. Nah, itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kita ketika mau masuk level 3 juga demikian, translation ya, semakin banyak kosakata kita. Nah, ketika sudah di awal level 2, maka kita sudah masuk yang pertama kata serapan, yaitu kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, dan di dalamnya
kita berupaya tulisan aslinya seperti apa. Karena sebagian ada pergeseran makna, pergeseran pengucapan ya, agak berubah. Nah, ini bagian dari perubahan logat ya. Sehingga salah satunya bahasa Arab itu ketika terbagi menjadi dua besar, yaitu bahasa Fusha dan Amiyah, itu salah satunya dari perubahan logat. Misalnya ke Mesir, kemudian Libya, dan seterusnya sampai barangkali Indonesia itu sudah banyak juga kata serapan yang memang dia bunyinya bahasa Arab, tapi perubahan bentuknya itu sudah berubah dari aslinya. Kemudian kita sudah mulai mengenal jenis-jenis kata dari bahasa Indonesianya ya ke bahasa Arab. Kemarin sekilas juga sudah saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu sebenarnya hanya ada 3 kelompok. Mulai dari yang pertama yaitu huruf. Nah, contoh-contohnya sebagian sudah kita bahas ya. Ada huruf istifham. Jadi huruf tapi bermakna kata, yaitu huruf istifham. Istifham itu adalah minta pemahaman atau minta penjelasan. Jadi disebut kata tanya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada huruf ataf yaitu kata hubung, ada juga huruf jar yaitu kata depan. Nah, ketika kita mendengar kata huruf itu berarti jamak. Tapi kalau satu itu harfu. Jadi harfu istifham berarti satu kata tanya, harfu ataf satu kata hubung, harfu jar berarti satu kata depan. Kita sudah bahas itu juga. Yang belum paham silahkan tanya di grup WA-nya. Kemudian ketika kita implementasi masih ada salah-salah, kemudian dalam bentuk tulisan ya khususnya, itu wajar sekali, nggak apa-apa, karena kita memang belum terbiasa. Dan yang penting adalah ketika kita pengucapan. Nah, ketika langsung praktek pengucapan atau voice note misalnya, atau langsung praktek komunikasi, itu huruf belakang dimatikan nggak apa-apa ketika ada perubahan. Yang kedua bentuknya adalah isim namanya. Jadi isim ini juga cukup banyak ya. Sebagian sudah kita sampaikan, ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kemudian ada juga isim mausul, yaitu kata sambung. Alladzi, allati, alladzina itu kita sering dengar di dalam Al-Qur'an juga, tapi belum detail mungkin ya di modul silahkan bisa dibaca. Ada juga tadi isim isyarah hadza, hadihi, dzalika, tilka. Kemudian itu untuk membantu kita membedakan muzakkar dan muannas ya. Nah, kemudian juga ada juga isim dhamir, kata ganti orang yang kita sudah sampaikan kemarin, huwa, hiya, hum, itu orang ketiga. Jadi cara memfamiliarkannya mulai dari orang ketiga dulu, kemudian orang kedua, anta, anti, antum, dan yang terakhir, ana, nahnu. Nah, 8 ini level 2 harus familiar maknanya juga. Nanti ketika kita belajar kepemilikan hari ini, kita juga tahu rumusnya. Nah, karena kalau kita tidak familiar dengan dhamirnya, nanti bisa ketukar-tukar itu rumusnya itu. Jadi minimal 8 dulu deh. Kemarin ada yang sudah mencoba antuma ya, berdua. Nggak apa-apa, kalau memang kita ngerti, boleh gitu ya. Silahkan langsung dicoba, nggak apa-apa untuk setoran kalimat kita. Asal kita termotivasi ya, termotivasi. Kenapa kok kita harus menyetorkan kalimat? Insya Allah bisa. Kemarin saya coba ke anak saya ya, saya kasih hadiah misalnya kan. Nah, ternyata dia bisa 1 hari 40 kalimat, dan itu diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Artinya hanya sekarang 10, nanti berapa jam kemudian 10 lagi, berapa jam kemudian 10 lagi, dan seterusnya. Tidak membutuhkan waktu 12 atau 24 jam untuk menyelesaikan 40 kalimat. Nah, kemarin kita 25 sampai 20 kalimat dalam 5 hari ya. Nah, ini ada yang ngirimnya baru hari Kamis. Nah, itu kan membuat kadang-kadang kita pada saat tidak bisa mengkoreksi, membantu koreksi, atau mungkin ada yang terlewatkan karena rame-rame gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bagi ke depannya, boleh hari ini untuk siapa sama siapa, hari ini, jadi kita bisa lebih fokus ya, siapa yang dikoreksi pada hari itu. Misalnya dibagi 3 orang per hari. Tapi kalau numpuk hari Kamis juga, ini yang membuat kadang terlewatkan. Kemudian ada isim, apalagi yang lain selain itu ya. Kemarin ada
sifat juga sudah kita sampaikan, kemudian ada bahkan sudah masuk ke frase ya, sebelum nanti akhirnya kita juga akan belajar kata kerja. Kemarin sekilas kata kerja pun sudah disampaikan, karena memang untuk menjelaskan target level 2 ini adalah menyusun kata menjadi kalimat. Sedangkan penjelasan kalimat ada 2, kalimat nominal dan verbal. Yang verbal itu diawali dengan kata kerja. Yang nominal itu diawali dengan selain kata kerja. Sehingga kami jelaskan singkat tentang kata kerja. Nah, ada yang salah-salah itu juga wajar, nggak masalah. Yang penting berani mencoba dulu. Tapi saya sudah menyarankan, hindarkan kata kerja dulu. Kalau masih memungkinkan kita mencari kata yang lain, itu sebenarnya masih banyak ya, dari 8 sampai 10 materi yang akan kita selesaikan sampai besok hari Sabtu. Nah, sebelum ke sana, kemarin saya sudah sampaikan dalam grup WA ada pertanyaan berkaitan dengan 8 materi. Kami persilahkan sebelum saya masuk ke materi hari ini. Kalau nggak ada berarti hebat ya, semua sudah lancar. Ini ketik Arabnya rename bisa ya, semua sudah bisa ya, coba di rename. Diganti tulisan namanya masing-masing dengan Arab yang belum. Bisa nggak ditekan itu, nanti ada partisipan, kemudian rename, ganti Arab. Man yurid ayas'al? Want to ask? Alifah, Ustaz, Alifah. Allah, tafadhali. Ustadz, itu kata kerja tadi itu apa ya, Ustadz? Sambil diketik. Ini yang membuat mantul. Ulangi, kariri. Ulangi, Alifah, pertanyaan. Ada yang mendengar tadi pertanyaannya? Tadi mantul, mohon maaf, suaranya, audio. Baik, saya coba baca. Kata tunjuk itu apa? Baik. Jadi kata tunjuk itu kemarin sudah disampaikan isim isyarah dalam bahasa Arabnya. Nah, dia untuk menunjukkan benda. Sebagai contoh, ini bolpen. Nah, ini bolpen. Berarti ini itu bahasa Arabnya apa? Ada hadza dan hadhihi. Nah, ketika bolpen kita lihat ma makna bolpen, bolpen bermakna kolamun atau kolam. Nah, berarti kita sudah tahu dia adalah benda besar. Maka kita pilih pakai hadza. Hadza kolam, ini pulpen. Nah, itu sudah kalimat. Dalika juga boleh, itu bolpen. Dalika kolam. Nah, kemudian ada yang hadhihi sama tilka. Hadhihi sama tilka kemarin sudah kita bahas di modul, yaitu membedakan mu'annas ya, untuk benda mu'annas, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama menggunakan tak marbutoh tulisannya. Sebagai contoh adalah mobil. Ma makna mobil? Mobil bermakna sayyarah atau sayyarotun ya. Jadi kita langsung masuk menggunakan hadhihi sayyarah. Ini mobil. Tilka sayyarah. Itu mobil. Nah, ini sudah kalimat. Kita sudah bisa menyetorkan hanya dengan itu. Tapi jangan diulang-ulang nanti. Misalnya sudah hadza kolam, nanti hadza kitab. Nah, cari yang lain yang lebih variasi sehingga membuat kalimat yang kita setorkan atau kita kirimkan itu bervariasi atau lebih bermacam-macam dan kosakata yang kita miliki semakin banyak. Paham ya? Selain tak marbutoh ada lagi, nanti silahkan dibaca, di antaranya benda yang bermakna sepasang. Benda yang bermakna sepasang itu contohnya sandal. Nah, na'lun, sandal bermakna na'lun, itu sandal. Tilka na'lun. Tsumma mata. Hadhihi ainun. Nah, itu contohnya ketika kita benda sepasang. Nanti ada juga benda yang dikhususkan. Contohnya bumi, arbun, najmun, kemudian syamsun ya. Najmun itu bintang, syamsun matahari, komaron itu bulan. Kemudian baru nama orang. Misalnya Fatimah Aisyah. Hadhihi Fatimah. Tilka Aisyah. Ya, saya kira demikian. Kalau yang muzakkar itu tidak perlu ciri-ciri ya. Selain yang ada ciri-ciri di situ, insya Allah muzakkar semuanya.
Itu ya. Nah, satu terakhir nanti jamak tak berakal, nanti yang akan kita bahas pada akhir ya, setelah kata kerja kita sampaikan. Untuk ciri-ciri yang mana. Nah, ini ada pertanyaan lagi tadi dari Pak Adi ya. Baik. Mau tanya lagi, bedanya kata depan dengan kata hubung. Baik. Jadi mirip, memang mirip ya. Jadi kalau nanti kita belajar bahasa Arab, itu ada kelompok namanya bukan hanya sekedar kata depan kata hubung, tapi kata keterangan, dorof ya, dorof dan madruf yang diterang. Nah, jadi maksudnya apa itu? Jadi kata keterangan itu ada kata keterangan tempat dan ada kata keterangan waktu. Nah, di antaranya itu masuk ke dalam kata hubung dan kata depan. Untuk yang kata depan ada 17 macam, silahkan nanti dibaca lagi di modul. Dia bedanya adalah mempengaruhi perubahan bentuk benda setelahnya. Artinya setelah huruf jar atau setelah kata depan itu akan menyebabkan benda berikutnya menjadi kasroh. Sebagai contoh, maktab atau al-maktabu. Ketika kita mengatakan di atas meja ala, nah salah satunya kan ala dari 17 itu menjadi alal maktabi. Kalau tanpa alif lam ya kasroh tanwin ala maktabin. Nah, jadi demikian bedanya untuk kata depan. Sedangkan untuk kata hubung tidak, misalnya fa, maka, kemudian ada juga wa dan ya. Muhammad wa Fatimah itu tetap sesuai aslinya. Muhammadun wa Fatimatun ilal madrasah, ke sekolah. Nah, illa ini yang akan menyebabkan madrasah menjadi, kalau tulisan lengkapnya menjadi madrasati. Nah, itu kalau bentuk tunggal ya. Nanti ada juga bentuk ganda dan bentuk jamak. Sebagai contoh dua orang Islam, muslimani, tapi nggak usah terlalu dipikirkan dulu ini ya. Nanti di level 3 aja diperbanyak atau kalau sudah melewati kata kerja. Muslimani ini akan berubah menjadi muslimaini. Adhabu ilal madrasah ma'a muslimaini, bersama dua orang Islam. Ma'a ustadzaini, bersama dua orang ustadz laki-laki. Ustadzataini, nah itu kalau dua. Kemudian muslimah ini tadi kalau dua menjadi diganti banyak menjadi muslimina, artinya muslimuna. Ma'a muslimina, bersama orang-orang Islam. Saya kira demikian pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab, materi yang sebelumnya ya. Tanya Ustaz. Mantul suaranya ya. Boleh. Mantul suaranya saja. Tadi mantul. Ya. Sekarang enggak ya? Samson itu kan termasuk ini tadi ya, mu'annas ya. Samson yang benda yang dikhususkan. Tapi di redaksi lain saya pernah mendapatkan kata Samson itu dimudzakarkan itu gimana tadi? Contoh ya di kalimat di dalam buku Barzanji itu yang biasa dibaca-baca di masjid-masjid. Nah, di ini itu kan ini. Anta Samsun, anta Badrun itu. Anta Samsun, anta Badrun. Nah, itu gimana penjelasannya gimana? Nah, antum harus bisa jawab ini, sudah ikut ngajar ya. Jadi, kenapa kok anta? Siapa yang dimaksud? Kan gitu. Seandainya yang kita maksud adalah, mohon maaf, misalnya istri kita, ya, istri, berarti ya anti kan? Nah, anta tadi siapa? Anta Rasulullah. Nah, Rasulullah muzakkar muannas? Muzakkar. Jadi anta di sini bukan beralih ke Samsonnya, bukan merujuk ke matahari, tapi ke Rasulullah. Jadi kamu seperti matahari, kamu seperti rembulan, kamu seperti bintang, tergantung siapa orangnya. Misalnya kita ngomongin Fatimah ya anti kasyamsi. Nah, kamu seperti matahari. Tapi kalau Ahmad, kemudian Mutakin, Nahrawi, Anta, kan nggak mungkin jadi anti. Gitu ya. Tapi pernah antum sampaikan dulu, Nat? Pernah antum sampaikan dulu bahwa subjek sama predikat itu harus sejenis gitu. Ya, jadi mubtada sama khabar sejenis. Ada itu enggak? Salah, jadi bukan itu, bukan seperti itu ya. Jadi
Beda, pasti beda kasus. Intinya kalau kita mengatakan anta syamsun, kamu adalah anta ini bukan merujuk ke Samsunnya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya secara lengkapnya itu kan bahasa puisi ya. Secara lengkapnya kalau kita lihat anta memang subjeknya. Anta Samsun ya Rasulullah atau anta kasyamsi. Nah, sedangkan syams ini bukan menjelaskan bahwa Rasul itu matahari, bukan. Tapi kalau kita mau menunjukkan itu matahari, baru. Karena memang matahari yang dimaksud. Sedangkan ini bukan. Ini kita menunjukkan subjeknya, pelakunya Rasulullah. Kemudian dijelaskan seperti matahari, ibarat matahari. Jadi begitu Pak Nahrawi. Bukan seperti itu matahari, beda sekali. Tilka harus tilka. Samsun. Misalnya dia adalah matahari. Ya, dianya ini siapa nanti dilihat. Apakah laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan dia akan tetap hia. Tapi kalau hianya ini menunjukkan matahari bukan ke orang, ya tetap sesuai. Tapi kalau misalnya kita untuk menjelaskan orang kemudian mengibaratkan itu benda matahari atau benda yang muannas, maka ya sesuai dengan bendanya, tidak melihat apakah dia muzakkar atau muannas. Kata Lik, Ustaz. Baik, nggak ada ya? Lain nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya sedikit. Waalaikumsalam, ada? Mau bertanya Ustaz, untuk isim tafdil yang wazan a'la itu, kan jika kata sifat itu terdapat huruf ilat, saya belum paham untuk yang huruf alif itu di contoh golin itu jadi a'la, apa karena alif yang di go-nya itu Ustaz? Baik. Jadi di isim tafdil alhamdulillah sudah ada yang baca, bahkan ada yang sudah mencoba, dan ada yang benar, ada yang salah. Nggak apa-apa karena memang belum detail ya. Bisa dibaca ulang nanti silahkan. Ada 3 jenis ya, 3 jenis. Yang paling banyak itu yang contohnya mahir, kabir, dan seterusnya. Bentuk bunyinya seperti itu. Diingat-ingat saja tanpa harus melihat saja. Alhamdulillah, mohon maaf ya, banyak yang bisa. Gitu loh. Termasuk alhamdulillah Pak Zainal itu juga bisa membedakan ya. Jadi mahir menjadi amhar. Kemudian kabir menjadi akbar. Itu rumusnya adalah AAU, rumus bunyinya saja tanpa harus melihat ya. AAU, akbaru. Kabirun menjadi akbaru. Mahirun amharu. Jamilun ajmalu. Sekaligus saya jelaskan di sini tidak ada mu'annas. Meskipun menunjukkan mu'annas. Misalnya Fatimah amharu min Aisyah. Fatimah itu lebih pandai daripada Aisyah. Ya. Jadi itu yang pertama. Nggak ada amharotu ya. Yang kedua, bentuknya adalah ketika ada 2 huruf yang sama. Sebagai contoh, jadidun. Itu ada 2 huruf yang sama. Huruf apa? Dal dan dal. Jadidun, ya kan? Qalilun. Kemudian ladzidun, lezat. Lezat itu enak. Qalilun sedikit, jadidun baru. Nah, contoh-contoh seperti itu lebih sedikit dari yang pertama tadi. Itu caranya sama, rumus AAU, tapi dia diberikan tasdid. Sebagai contoh, kalau lebih baru menjadi ajaddu. Kalau lebih sedikit, aqallu. Lebih lezat atau lebih enak, aladdu. Itu di Al-Quran juga ada contoh-contohnya. Jadi, aladdu ya. Kemudian khafifun ringan. Khafifah ya. Nanti waktu isim tafdil nggak ada muannasnya, langsung saja akhaffu. Lebih ringan. Nah, itu yang kedua. Jadi nanti semua satu persatu, insya Allah, tapi materi hari ini bukan itu ya. Nanti silakan dicoba masing-masing aja, boleh kirim grup WA. Langsung membuat contoh-contoh yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Ketiga belum. Pertama dan kedua dulu. Yang pertama yang umum, yang kedua yang ada 2 huruf yang sama. Nah, yang ketiga adalah ketika dia ada huruf ilatnya tadi, atau huruf ya, atau huruf alif, atau huruf waw misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Sama AAU, tapi tidak dibaca U-nya. Yang terakhir tidak dibaca. Justru malah ditambahkan tadi huruf ilatnya tadi. Sebagai huruf ilat itu teman-teman yang belum tahu ya, sebenarnya itu adalah huruf, maksudnya huruf penyakit ya, tidak bisa dirubah dengan huruf jar, dengan
kata kerja, dan seterusnya. Bentuknya akan selalu begitu. Sebagai contoh, jernih. Ya, jernih itu kan ada huruf terakhirnya sofin ya. Sebenarnya dia sofin garis miring sofiun. Berarti ada huruf ya. Sofin atau sofiun. Nah, ini rumusnya adalah langsung saja dimatikan huruf yang kedua, kemudian huruf yang terakhirnya nanti tidak dibaca U-nya, langsung A memanjang gitu ya. Karena ada tambahan tadi huruf ya yang tanpa titik. Menjadi asfa. Nah, itu. Jadi salah satu anak saya namanya juga Asfa, pakai shot ya, sofin ya, itu kadang orang keliru shin ya, dikiranya shin ya. Padahal pakai shot, Asfa. Jadi dari kata sofin, sofiun jernih menjadi Asfa itu lebih jernih. Asfa akila maksudnya gitu ya. Akila itu maksudnya orang yang menggunakan akalnya. Jadi bentuknya seperti itu. Sama ketika kemarin ada yang memberi contoh alin atau alion ya. Kalau nggak salah Umu Santi itu. Alin atau alion itu menjadi a'la. Kemudian Tobiba Intan kayaknya golin ya, atau siapa saya lupa yang tahu. Golin itu juga sama seperti golion ya, ada ya-nya sebenarnya di sana. Golin, golion menjadi agla. Manis, ulwon, ahla. Kemudian ada juga itu karena ada wawu. Kowiyun, kowiyun itu kuat. Menjadi aqwa. Aqwa ya. Aqwa. Nah, jadi lebih kuat. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Saya? Nanti silahkan dilihat lagi. Kalau nggak ada, tanya di grup WA ya. Yang belum masuk dalam modul, mungkin contoh-contohnya masih ada. Baik, masih ada waktu setengah jam. Saya coba menyampaikan 2 materi sekaligus. Silahkan dibuka modulnya, materi tamlik kepemilikan. Baik, kepemilikan itu kita harus melihat kembali materi yang sebelumnya, yaitu isim domir, yaitu kata ganti nama. Boleh disebutkan ulang beserta artinya, Pak Habib? Ustaz. Yang 8 saja. Huwa dia laki-laki. Huwa dia laki-laki. Huma dia laki-laki. Tidak, yang 8 saja, yang 8. Oh, Huwa, hum. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Ana saya, nahnu kami. Kelas. Ya, sudah cukup ya. Tadi yang terlewatkan hanya hum sama antum ya. Ya, Hum dan antum. Baik, nggak apa-apa. Nah, itu tolong difamiliarkan betul. Jadi bukan hanya dihafal ya. Kalau hafal besok lupa lagi. Untuk ujian aja itu. Tapi kalau difamiliarkan insya Allah jangka panjang. 20 tahun yang lalu saya mulai belajar bahasa Arab ya. Nah, alhamdulillah masih kalimat-kalimat yang saya buat masih ingat saat itu ya. Karena kadang-kadang saya membuat juga kalimat yang agak aneh, tidak lazim. Nah, itu membuat kita berkesan atau kadang-kadang mungkin lucu, aneh. Nah, itu nggak apa-apa. Buat-buat yang seperti itu boleh. Selama benar ya dalam penulisannya. Baik, nah itu semua ada rumus kepemilikannya. Yang pertama rumus tipe 1. Tamlik ya, materi kepemilikan. Coba dilihat. Huwa rumusnya adalah... Ahwan, halaman berapa itu? Baik, jadi di sebelum warna. Belum warna. Nah itu, terus naik ke atas. Ini sifat ya? Ya, sambil jalan dulu dibuka aja nggak apa-apa. Nah, jadi huwa itu rumusnya isim itu benda plus hu. Ya, plus hu. Jadi misalnya isimnya adalah kolamun. Nah, huwa boleh digantikan hu menjadi kolam plus hu. Berarti tidak boleh, rumusnya tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin menjadi kolamuhu. Nah itu, tapi yang tipe 1 dulu ya, yang atas ya. 1 yang atas. Nah, huwa rumusnya hu. Berarti kolamun menjadi kolamuhu, rumahnya. Nah, tinggal kita praktekkan membuat kalimat. Itu rumahnya. Mudah sekali karena kita sudah belajar kata tunjuk.
Dzalika kitabuhu. Nah, contoh berikutnya, hiya. Rumusnya H. Ya, isim plus H. Maka contoh jilbabun menjadi jilbabuha. Jilbabnya. Tinggal dibuat menjadi kalimat. Ini jilbabnya. Hadza jilbabuha. Jangan terpengaruh dengan domirnya atau kepemilikannya. H itu perempuan, kemudian kita nanti kata tunjuknya juga ikut perempuan. Jangan. Kata tunjuknya itu ikut bendanya. Jilbabun itu mudzakkar meskipun dipakai perempuan. Jilbabuha. Berarti hadza jilbabuha. Kalau kita mau menggunakan isim isyarah. Hum, rumusnya juga sama. Hum. Maka contohnya rumah. Baitun menjadi baituhum. Nggak boleh lagi ya al baituhum. Atau baitunhum juga nggak boleh. Nah, sampai ke bawah itu pena dengan anta, yaitu ka. Kolamun menjadi kolamuka. Anti fulu komusuki, kamusmu. Antum fulusukum, uang kalian. Mobil, sayyaratun, ana sayyaroti, mobil saya. Nahnu, masjidun menjadi masjiduna. Nah, ini tipe yang pertama. Pertanyaannya nanti seperti ini contohnya. Ahadza jilbabuha, apakah ini jilbabnya? Nah, kalau ada pertanyaan apakah, maka jawabnya kemarin na'am. Kalau iya kan, hadza jilbabuha. Ahadza jilbabuki? La, hadza jilbabuha. Nah, jadi nanti tinggal dipraktekkan sendiri dengan benda yang kita miliki. Boleh dengan diri sendiri langsung dipraktekkannya. Jadi tinggal diingat-ingat posisi domirnya. Kalau orang ketiga ya seperti itu. Dijawab ulang kalau na'am ya. Tapi kalau la berarti siapa pelakunya? Tinggal dicari rumusnya. Tapi kalau orang kedua, berarti jawabannya juga tergantung jawabannya. Ketika, mohon maaf, kepemilikannya tergantung jawabannya. Ketika ditanya anta, misalnya, ahadza jilbabuka, jilbabuki, misalnya ya, apakah ini jilbabmu? La, hadza jilbabuha, ini jilbabnya. Atau hadza jilbabuki, ini jilbabmu. Ahadza jilbabi, apakah ini jilbab saya? La, hadza jilbabuki, itu hadza jilbabi, ini jilbab saya. Itu. Ahadza masjiduna, apakah ini masjid kita? Naam, hadza masjiduna. La, hadza masjiduhum. Nah, kurang lebih jawabannya akan seperti itu. Sesuaikan dengan siapa pelaku yang sebenarnya. Saya mau langsung coba. Pak Zainal maujud ya Pak Zainal ya, Masya Allah. Maujud. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair, asbahtu bi khair. Wa anta kaifa? Ana kadzalik. Nah, Pak Zainal. Suara bergema enggak? Bergema masih ini. Hal soiti bergema. Sudah saya setting lagi. Oke. Ya, nanti disetting habis. Pak Zainal. Adzalika jawaluka? Jawal. Ma makna jawal? Jawal HP. Nah, Handphone. Adzalika jawal. Karin kalimat afan. Apakah itu handphone? Oh. Naam, hadhihi jawali. Hadza jawali. Naam, hadza jawali. Kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya salah? La, hadza jawaluka. La, hadza jawal. Boleh. Jawaluhu atau jawal. Nah, tidak ini hakmu. Tapi ini haknya. Yang penting kepemilikannya berbeda dengan yang kita.
Bisa di-close lagi, Pak. Audionya. Nah, nanti silahkan prakteknya ini memang kalau bisa langsung ketemu ya, lebih mudah ketika langsung bisa bertemu, ada partnernya. Itu langsung bisa dipraktekkan ketika ada benda apa yang ada di situ. Nah, kalau di sini kita hanya mencoba saja ya, karena tidak bisa juga mungkin menunjukkan bendanya ya, karena tidak ada partner. Tapi kalau pas ketemu langsung bisa ditanyakan, apakah itu mobilmu? Atilka sayyaratuka? Naam. Hadihi misalnya dekat, atau tilka agak jauh, sayyarati, mobil saya. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh silakan. Sebelum masuk tipe kedua, kalau ada pertanyaan, sudah bisa dipahami ya? Pak Febri. Yang lain, close dulu audionya. Untuk penggunaan seperti atilka, azalika, seperti ahadihi, itu enggak ada ya, Ustaz ya? Untuk kata tunjuk mu'anas. Enggak ada gimana maksudnya? Nggak bisa ahadihi baituka, ahadihi jawatuka. Ya, jadi dilihat bendanya aja. Kalau bendanya sudah mu'anas, langsung mu'anas, pilih yang mu'anas. Tapi kalau bendanya muzakar, ya kita pakai yang muzakar, hada atau dalika. Tapi nanti kalau praktek di lapangan, biasanya orang Arab pun tidak masalah. Kita salah tidak masalah, dia tetap akan mengerti. Tapi kalau dia itu ahli nahwu shorof atau ahli kaidah, sudah terbiasa dengan yang benar, bisa jadi ya dia hanya mengerti saja, kemudian tetap akan menjawab insya Allah ya. Tapi ketika dia guru, kemudian kita sebagai muridnya atau mungkin dia pengen memberitahu, maka kita akan dibantu atau dikoreksi, dibenarkan ya. Misalnya kita menunjukkan sesuatunya keliru antara muzakar dan mu'annas. Untuk prakteknya sih nggak masalah. Untuk prakteknya nggak ada masalah. Tapi untuk di lapangan dan tulisan, maksud saya untuk kaidah keilmuan kita, maka harus disesuaikan apakah itu muzakar atau mu'annas. Nah, memang tantangannya adalah kita mengerti bahwa itu muzakar atau mu'annas ya. Bulan itu muzakar atau mu'annas. Nah, seperti itu. Tapi dalam praktek lapangannya tidak. Orang Arab pun saya pernah coba nggak masalah gitu ya. Jadi siapa tahu dia ngetawain ya, atau dia mungkin menegur, menyalahkan, ternyata nggak masalah, dia akan tetap jawab gitu. Ketika kita keliru. Hadza sayyaratuka, saya pernah diajak ya sama orang Madinah main ke rumah dia kan, asli orang Arab. Nah itu naik mobilnya, ya saya coba aja karena sambil praktek, ya dia no problem. Untuk praktek muhadasah insya Allah nggak ada masalah tentang kaidah ya. Hanya saja mungkin kita akan diketahui bahwa kita nggak ngerti, gitu aja. Tapi kalau kita sudah ngerti benar, nah biasanya orang akan segan. Di sana akan segan. Ketika kita menggunakan benar-benar bahasa yang kata mereka kalam madrosah ini orang terdidik katanya. Kalam madrosah. Nah mereka biasa dengan kalam sukiyah, kalam amiyah. Tapi kalau di Madinah, lebih banyak insya Allah kalam madrosah. Meskipun tidak semuanya juga. Demikian jawabannya. Yang lain? Ini soal. Azainan. Tentang zakar mu'annas itu benar. Kaifa dzalik Pak Nahrawi? Wairu masmu, wairu wadih. Nanti dulu Pak ya, nanti dulu ya kalau agak panjang ya. Pak boleh ditulis saja. Pak Nahrawi bantu mau nanya apa, Pak Nahrawi bantu chat ya. Yang lain kalau nggak ada, saya nanti akan lanjutkan tipe yang kedua. Silahkan. Nggak ada ya, syukran. Kalau tidak ada, lanjutkan ke bagian bawah. Boleh dilihat itu ada Pak Nahrawi, nanti silahkan chat ya, pertanyaan Pak Zainal apa.
Ada contoh prakteknya di bawahnya itu. Silakan modulnya turun nanti. Nah, itu ada contohnya. Nah, itu ya. Ahada baituka, na'am hada baiti, la hada baituhu, la hada baituha. Yang penting kalau la itu tidak sesuai kalau pertanyaannya orang ketiga. Atilka na'luhu, apakah ini sandalnya? Na'am, tilka na'luhu. Ya, ini sandalnya. La hadihi na'li. Bukan ini atau tidak, ini sandal saya. La tilka na'luha. Itu adalah sandal dia perempuan. Nah, la tansa jangan lupa isim atau benda tidak boleh menggunakan al dan tanwin ya nanti ya pada saat contoh membuat kalimat ataupun pada saat contoh kita kirim voice note. Silahkan dilanjutkan tipe yang kedua. Nanti kita lihat perbedaannya itu ketika tanya jawab ya dengan tipe 2. Tapi mirip, hampir sama. Baik. Ini rumusnya hanya ditambahkan la pendek. Jadi hu menjadi lahu. Ha menjadi laha, hum menjadi lahum, dan seterusnya itu yang di bawah itu. Tapi harus diingat bahwa di sini ada dua macam bentuknya. Tidak seperti yang tipe 1 tadi. Kalau tipe 1 tadi jelas, isim langsung dirangkai dengan rumus. Tapi yang ini ada dua macam. Yang pertama, isim dulu baru rumus. Yang kedua, bisa rumus dulu baru isim. Nah, itu ya. Misalnya, lahu plus ismun, bendanya. Contohnya, lahu kitabun, itu ya. Nah, itu apa maksudnya lahu kitabun? Maksudnya adalah dia mempunyai buku. Nah, ketika kita balik menjadi al-ismu lahu, atau isim dengan rumus, maka al-kitabu lahu, maknanya berbeda. Memang hampir sama. Apa itu? Buku itu milik dia. Sama, yang bawah juga begitu. Kalau sudah mengerti yang atas, kemudian perhatikan rumusnya, familiarkan rumusnya, insya Allah sudah bisa. Nanti saya, kalau ini sudah selesai, saya baru mau coba cek ya, minimal 50% lebih dari kita harus sudah bisa memberi contoh. Nah, sebagai contoh, yang berikutnya, laha jilbabun. Dia mempunyai jilbab. Kalau dibalik, al-jilbabu laha, jilbab itu milik dia. Sama atau sama? Mirip ya. Jadi nampak sama, nyata beda. Ternyata beda ketika kita mengetahui bagaimana pertanyaannya. Nah, kalau ada pertanyaan bahasa Indonesia seperti ini. Apakah dia mempunyai buku? Bahasa Arabnya apa? Saya pengen tahu Umu Intan ya, ada ya? Oh, ada dua. Apakah dia mempunyai jilbab? Kira-kira bahasa Arabnya gimana? Rumus dia perempuan tadi kan sudah ada tuh. Apakah bahasa Arabnya? Jilbab laha. Pertanyaannya, apakah dia mempunyai jilbab? Apakah apa? Nah, atau hal ya. Jadi yang lebih sering kalau di sini dipakai hal. Jadi kita pakai hal saja. Hal, dia mempunyai lahu jilbab. Laha ya, ini perempuan yang dimaksud. Oh, laha ya. Laha jilbab. Jilbab. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Itu adalah model yang pertama itu jawabannya. Ya. Naam. Laha jilbab. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kalau saya mau bertanya dengan jawaban jilbab itu miliknya atau jilbab itu punya dia perempuan. Kira-kira pertanyaannya bagaimana bahasa Indonesianya? Boleh umintan lagi atau yang lain kalau mau. Jawabannya jilbab itu miliknya. Al jilbabu laha. Kira-kira pertanyaannya apa kalau bahasa Indonesia dulu? Milik siapa jilbab itu? Nah, Zahid. Milik siapa? Sudah belajar kata tanya milik siapa? Liman, Ustaz. Iya, tinggal dirangkai. Milik siapa jilbab itu? Coba Pak Habib, bisa nggak?
liman laha jilbab. Loh, milik siapa kok pakai laha loh? Milik siapa siapa? bahasa Arabnya? Liman ya. Liman, jilbab ya jilbab aja. Pertanyaan Ya. kan? Liman al jilbab atau liman dalikal jilbab gitu. Kalau mau dirangkai langsung limanil jilbab, milik siapa jilbab itu? Liman dalika jilbab juga boleh, liman hadzal jilbab juga boleh. Maka jawabannya seperti yang kedua ini, al jilbabu laha. Berarti kita sudah bisa merasakan beda antara yang pertama dan yang kedua, itu ya. Kalau yang pertama tadi untuk menanyakan ya atau tidak, tapi kalau yang kedua itu menanyakan siapa pemiliknya. Itu ya. Jadi kalau yang pertama itu rumusnya di depan, yang kedua rumusnya di belakang. Nah, sekarang baru kita akan coba dulu praktekkan. Nah, yang Ustadz, mohon pertama, maaf mau bertanya. Tafadholi, Umu Friska ya. Iya, betul. Ustadz, apakah kita bisa memastikan bahwa ketika pertanyaan dimulai dengan kata apakah atau a, itu menjawabnya dengan kepemilikan tipe 1, kemudian ketika pertanyaannya diawali oleh milik siapa atau liman, kita menjawabnya dengan kepemilikan tipe 2, apakah bukti kepemilikannya kita letakkan di belakang atau yang depan untuk jawaban dari pertanyaan liman itu tidak jadi masalah. Apakah bisa Ya. disimpulkan begitu, Ustaz? Belum. Jadi begini, kalau liman itu sudah pasti tipe 2. Dan modelnya tadi yang kedua ya, untuk liman dulu ini. Kalau liman ya, milik siapa, maka jawabannya pasti akan itu. Ketika kita jawabannya yang beda, yang lain, maka ya bisa mirip itu. Bisa mirip, tapi tidak tekstual seperti pertanyaan yang diminta. Jadi gitu. Jadi kalau liman itu pasti jawabannya akan tipe kedua yang model kedua ya. Yang rumusnya ada di belakang. Untuk liman dulu. Nah, untuk a atau hal ya, itu tergantung pertanyaannya kepemilikan tipe berapa. Kalau pertanyaannya tipe pertama, maka jawabannya juga pasti tipe pertama. Baru kalau pertanyaannya tipe kedua, maka jawabannya menggunakan yang tipe kedua. Sebagai contoh, ini tadi belum sudah dicoba tadi Umu Intan tadi ya. Halaha kitabun, halaha jilbabun, apakah dia mempunyai jilbab? Naam, laha jilbabun. Ya, dia punya jilbab. Nah itu. Jadi ketika pertanyaannya tipe 2 berarti jawabannya juga tipe 2. Kalau pertanyaannya tipe 1 sama-sama pakai hal ya. Jadi atau a tadi adzalika kitabuka, apakah itu bukumu? Maka jawabannya juga pasti yang pertama tadi. Naam, hadza kitabi. Nah, ketika kita mau tertukar ya, mohon maaf ya, ini sering terjadi memang, sering terjadi karena tidak dirasakan artinya. Kalau dirasakan maknanya, insya Allah nggak tertukar. Makanya tadi saya langsung pengen tahu pertanyaannya apa dalam bahasa Indonesia ketika jawabannya seperti ini. Nah, langsung ditunjukkan sama Pak Habib. Nah, itu tinggal diarabkan saja. Nah, maksud saya begitu. Kira-kira terjawab nggak, Umu Friska? Terjawab, Ustaz. Syukran. Afwan ya. Jadi tipe 1 jawabannya tipe 1. Kalau tipe 2 kemudian ditanyakan, maka juga akan dijawab dengan tipe 2. Sedangkan untuk liman itu sudah pasti. Biasanya meskipun nanti kita boleh coba keliru-keliru itu ya. Rasakan artinya pasti baru kerasa. Oh salah ternyata saya. Nah kadang-kadang tertukar itu nggak apa-apa awal-awal. Nah nanti kalau orang Arab ngobrol sama kita tergantung tertukarnya nanti. Tertukarnya itu terlalu jauh nggak nyimpangnya ya. Tapi nanti boleh dicoba lah, nanti dicoba dulu. Kalau belum dicoba belum bisa dirasakan. Mohon maaf, ini ada pertanyaan dulu tadi dari Pak Zainal berkaitan dengan Muzakar Muannas, berarti nanti ya, Afan ya. Kalau kepemilikan langsung saya jawab. Agar kita tidak ini. Baik. Langsung di kepemilikan yang berikutnya, saya mau coba tanya. Aina atau Bibah Intan? Oke, Maujudah? Ya, Ustaz. Afwan, sa'as'al ilaik.
liman dzalikal qomus. Liman dzalikal qomus. Kira-kira jawabannya gimana? Jawabannya Zalikal komus li ya itu sudah selesai. jangan mikir lagi. Selesaikan sampai situ sudah selesai. Zalikal komus li. Kamus itu milik saya. Langsung al komus li juga boleh. Tapi karena saya pertanyaannya ada dalika, jawabannya tambah dalika juga nggak apa-apa untuk menguatkan ya. Misalnya saya bertanya tadi limanil komus, milik siapa kamus ini? Al komus li. Liman dalikal komus li. Nah, itu sudah selesai sebenarnya. Kamus itu adalah milik saya. Nah, pertanyaannya berikutnya. Halaki komus, ma makna halaki komus, ma makna. Saya nanya artinya dulu. Halaki komus. Apakah milik kamu komus itu? Ya, boleh diartikan itu atau lebih enaknya begini kalau saya. Apakah kamu mempunyai? Ya, apakah milikmu kamus atau apakah kamu mempunyai kamus? Halaki komus, coba dijawab. Bisa nggak jawabnya seperti apa? Naam. Komusi. Nah kan, ketuker ya. Kan saya pertanyaannya pakai laki. Itu tipe berapa? Tipe 2. Nah, tipe 2. Jawabannya? Naam laki komus. Nah, kalau pertanyaannya, apakah kamu mempunyai kamus? Bahasa Indonesianya gimana jawabnya? Iya, saya punya kamus. Berarti laki diganti? Li. Jadi gimana? Naam li komus. Iya, naam li komus. Ya, saya mempunyai kamus gitu. Kalau hanya sekali, 2 kali mungkin belum cukup ya. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 3 kali, 5 kali bahkan baru bisa merasakan perbedaannya dan insya Allah tidak keliru lagi. Baik, pertanyaan yang terakhir. Kalau ada pertanyaan atilka fulusuki, kira-kira jawabannya gimana? Atilka adzalika fulusuki. Naam fulusi. Nah, dzalika diganti? Tetap dzalika boleh atau? Hadza. Naam. Hadza fulusi. Jangan langsung ya. Meskipun naam fulusi juga ya uang saya. Nah, itu kan kalau bahasa Indonesia seperti kita sehari-hari ya. Tapi kalau kaidahnya karena kita konteksnya sedang belajar ya kita jawab lengkap. Naam hadza fulusi. Ya, ini uang saya. Naam fulusi, ya uang saya. Itu juga sudah benar sebenarnya secara komunikasi harian atau biasanya seperti itu. Maksudnya sehari-hari ya, ketika sehari-hari nggak apa-apa hilang hadanya, tapi kalau pada saat praktek begini atau nanti kirim kalimat, pertanyaannya apa, jawabannya usahakan lengkap. Suma al-an ila Pak Febri. Hal anta mustahil Pak Febri? Maksud. Ma makna masjid? Masjidun. Masjid bermakna masjidun. Masjid bermakna masjidun ya. Adzalika hal hunaka masjiduka? Ma makna hal hunaka masjiduka? Apakah yang di sana masjidmu? Nah, coba dijawab. Naam. Hunaka masjidi. Nah, jahit ya. Jadi sudah bisa berarti. Halaka masjidun? Naam, laka masjidun. Nah, dirasakan nggak tadi artinya halaka masjidun? Ya. Apa makna halaka masjidun? Apakah masjid itu punyamu? Atau apakah kamu punya masjid? Apakah kamu punya masjid ya? Nah, jawaban Indonesianya gimana? Iya, saya punya masjid.
tinggal diarabkan. Nah, Naam li masjidun. ya, jadi pertanyaan laka atau orang kedua pasti akan balik ke kita ya. Kecuali jawabannya bukan ke kita sendiri, ke orang ketiga, itu baru lahu masjidun. Bukan, itu masih dia apa? Ya, tapi kalau pertanyaannya yang kedua ini, insya Allah jawabannya seperti itu ya jawabannya. Laka kitabun, na'am li kitabun. Masih mantul ini Pak. Ya, di close dulu sebentar. Baik. Kemudian liman al masjid. Ayo Pak Febri. Mana masjid siapa ini? Milik siapa masjid ini? Nah, jawabannya. Lakum masjid. Nah, Lakum pertanyaannya liman. Pertanyaannya liman. Setiap ada pertanyaan liman, berarti rumusnya di belakang. Dirasakan artinya. Liman al masjid, milik siapa masjid ini atau masjid itu? Al masjidu lakum. Nah, al masjidu lakum. Masjid ini milik kalian, boleh. Al masjidu lana. Masjid ini milik kami. Jadi seperti itu ya. Baik, baru dua. Pak Zainal bisa ya? Limanil baitul kabir. Al Nah, baitul ini kabir. Limanil baitul kabir. Al Milik baitul siapa kabir. rumah besar itu? Al baitu Al baitul kabir li Syekh Sulaiman. Di Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman itu diganti dua menjadi lahu. Jaya Jidan. Masih mantul tak? Masih mantul nggak suaranya? Sedikit, Kolil. Nah, Al-an ilang. Pak Adi coba main apa Adi? Mojud. Nah, saya. Pak Adi coba ya. Adzalika qalamuka. Ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bagaimana Pak Adi? Adzalika qalamuka. Rasakan artinya. A, apakah? Dzalika, itu. Qalamuka, pulpenmu. Jawabannya gimana? Kelas Pak Adi? Naam? Sudah jawab ya, tapi belum terdengar. Ada kendala ya, audio. Baik, boleh ditukar ke Pak Adi, ini tadi belum terdengar ya suaranya. Ustaz, hilang ya? Nah, adzalika qalamuka, jawabnya gimana? Naam, zalika. Naam, zalika kolamun. Kolami. Pulpen siapa? Nah, kolami. Itu pulpen saya. Halaka kolamun? Halaka kolamun? Berarti ini tipe 2, tapi rumusnya di depan. Naam. Naam, kolaka. Nah, itu tipe kedua. Jawabannya nggak mungkin tipe ke-1. Naam. Kalau anta itu laka, berarti kalau ana? Ana kolami ya. Tipe 2, tipe 2. Naam. Kalau laka, anta. Kalau ana? Kolamili saja. Li dulu di depan. Li kolami. Li kolamun. Li kolamun. Saya mempunyai pulpen. Apakah kamu punya pulpen? Apakah kamu punya pena? Ya, saya punya pena gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, mohon maaf, yang kedua ini kalau pertanyaannya model seperti itu pasti kepemilikannya itu di depan benda ya, di depan benda. Baik, yang terakhir limanil kolam, milik siapa pena ini? Jawabannya gimana? Limanil kolam? Limanil kolam
Berarti rumusnya di belakang. Milik siapa pena ini atau pena itu? La kolamu. Rumusnya di belakang. Berarti bendanya dulu. Pakai al ya lebih baik ya karena subjek ya mubtada ya. Al kolamu. Al kolamu. Al kolamu. Milik siapa tadi? Bebas saja boleh. Bebas. Kalau milik saya apa milik saya? Milik saya. Li. Anak. Li ya. Jadi Li. al kolamu li gitu ya. Alifa bisa Alifa? Coba Alifa. Nanti Mustaidah. Belum siap audionya. Baik, satu lagi. Pak Habib kayaknya sudah lancar ya. Miss Isti aja. Oh, Pak Habib. Ya udah, Pak Habib aja ya. Ahada baituka? Naam, hadza baiti. Allaka baitun? Naam, li baitun. Liman al-bait atau limanil bait? Al-baitu laha. Nah, Jaya Jidan. Jadi nanti akan seperti ini ya, Pak Habib ya. Kalau ada pertanyaan dari 3 macam, jawabannya hanya begitu saja modelnya. Yang lain-lain mudah-mudahan bisa ikut memperhatikan dan nanti dipraktekkan di belum kirimkan 3 pertanyaan dan 3 jawaban dengan model seperti tadi. Saya minta hari ini ya, karena untuk cross check sudah benar atau belum. Jadi 3 pertanyaan bebas dengan model tipe 1, tipe 2-nya ada 2 macam, dan kemudian jawabannya langsung ya, langsung dijawab juga. Jadi ada 6 kalimat. Baik, mohon maaf saya tadi ada PR, pertanyaan dari Pak Zainal Arifin karena waktu kita sudah hampir selesai. Ini berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Kalau Syamsun sudah jelas contohnya di Al-Qur'an. Pertanyaan maksudnya gimana ini? Falamma afalat ya maksudnya ya. Pak Nahrawi. Di Al-Quran kalau kata Syamsun itu kata kerja yang dipakai adalah falama afalat ya. Kemudian ketika kata komarun itu Allah berfirman dengan kata falama afala itu. Ustaz Zainal, Pak Zainal ingin ini kan jawabannya agak panjang. Jadi nanti mohon Pak Nahrawi tampilkan teks ayatnya dua-duanya. Kalau bisa ada 1 ayat sebelumnya. Ya, nanti ditampilkan di situ insya Allah saya jawab. Jadi dua-duanya ya, baik yang Samsun maupun yang Komar, kenapa kok berbeda? Nah, kemudian tampilkan 1 ayat sebelum ini. Biar kita jawabannya bisa komprehensif. Syukron. Nanti Afan ya, belum bisa dijawab di sini karena waktu kita terbatas. Saya berikan kesempatan dulu pertanyaan seputar kepemilikan. Silakan. Waktunya 3 menit sebelum diakhiri. Tadi yang harusnya mengakhiri tadi siapa tadi? Tadi dibuka Pak. Padahal. Nahrawi tadi harusnya. Adakah soal? Man yurid ayas'al? Mafi soal? Khusus Pak Nahrawi, Pak Zainal Arifin maksud saya, nanti tolong di pertanyaannya ditampilkan di grup WA ya, biar saya bisa bantu jawabnya lebih lengkap lagi. Kalau yang kepemilikan, mau bertanya juga nanti tidak cukup di sini, boleh ditanyakan. Yang belum saya tanya, membuktikan atau evaluasi, cross-check di grup WA, mohon nanti bisa membuat di sana. Miss Isti, mau siap ditanya di sini, masih ada waktu ini? Jangan Ustaz, saya mau kerja. Oh, ya. Nanti contoh ya, buat contoh di grup aja ya, buat contoh di grup WA. Atau mau di sini? Nanti aja di grup WA ya, Ustaz. Ya, tolong ya, buat 6 kalimat dengan tanya jawab. Yang pertama tipe 1, yang kedua tipe 2, model
yang rumusnya di depan, yang ketiga tanya jawab juga dengan liman tadi. Yang baik, kalau tidak ada kita akhiri, boleh Pak Zainal bisa menutup? Dicoba biar kelihatan tidak mantul lagi mudah-mudahan. Tafadhol Pak Zainal. Bebas Pak ya, ngomong sarap. Bebas. Ya. Al-anan fil ghalin jiddan. Sami'tu kulla kilogram min fil fawqa mi'ati alafin rupiah. Adadan an-nisa la turidu fil thamanan katsiran. Walakin la takhaf la tahzan asallahu ay yaj'alahu thamanan qalilan ba'dal an. Intadhir. Masyaallah. Ya. Al-an tahtatin. Liko ana. Ya, menutup ini. Menutup acara. Alhamdulillah ikhwati wa ustadi Syekh Mutakin. Alhamdulillah sakhama sanakhdumu hadhil majlis bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Absen videonya tolong diaktifkan. Nanti akan ada di depan. Ya, absen dulu Miss Isti. Sudah belum? Kelas? Syukran. Absen itu maksudnya gimana, Ustaz? Di screenshot semuanya, video. Belum aktif ya videonya semuanya. Coba dinyalakan semua videonya. Nanti ketahuan ada yang nggak masuk nggak ini. Kayaknya masuk semua hari ini. Jadi dimohon ya keaktifan. Pekan depan kita akan evaluasi materi yang sudah disampaikan. Baru akan kita lanjutkan membahas kata kerja. Insya Allah kalau sudah kata kerja kita akan lebih nikmat ya. Lebih nikmat. Sudah mengerti tasrif, sudah mengerti shortcut, sudah mengerti sebagian wazan, perubahan pola kata. Nanti akan membahas ayat-ayat juga akan lebih nikmat, akan berkomunikasi juga sudah lebih lengkap. Namun demikian mohon materi yang sebelumnya ini usahakan tetap kita praktekkan terus ya, baik di rumah masing-masing maupun dalam grup WA. Jangan sampai kita lupa. Sudah semuanya ya? Cukup? Syukron. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.